Indekos meminta agar kejadian yang menimpa korban Levi diusut tuntas. Desakan ini karena kematiannya dinilai tidak wajar. Kuasa hukum keluarga dosen Untak, Zainal Abidin Petir, meminta polisi mengusut tuntas kasus ini termasuk soal keterlibatan perwira polisi yang saat itu berada di lokasi kejadian. Menurut Zainal, meninggalnya dosen Levi dinilai tidak wajar. Polisi betul-betul bisa mengungkap misteri kematian dosen muda cantik Dr. Levi. Itu sangat banyak kejanggalan dan kecurigaan. Makanya saya selaku pengacara keluarga ada kejanggalan itu, ada kecurigaan atas kematian itu. Supaya tidak janggal dan curiga, polisi harus bisa membuktikan bahwa kematiannya itu karena apa. Duka yang dialami keluarga Dwinanda Lincia Levi begitu dalam usai kabar kematian Levi datang. Levi, dosen Universitas 17 Agustus atau Untak Semarang, ditemukan tewas di kamar indekos hotel Senin 17 November 2025. Peristiwa tewasnya Levi diketahui usai dilaporkan AKBP Basuki yang belakangan diketahui memiliki hubungan asmara dengan almarhumah. Basuki menjadi saksi kunci dalam peristiwa ini. Tak berapa lama polisi kemudian menyatakan AKBP Basuki dipatsuskan atau ditahan selama 20 hari karena melakukan pelanggaran berat kode etik Polri terkait hubungannya dengan almarhumah. Selain proses pelanggaran kode etik AKBP Basuki, polisi masih menyelidiki kasus kematian Levi. Pendalaman dilakukan untuk mengungkap ada tidaknya tindak pidana di kematian Levi. Ini saat ini menjadi saksi utama dari peristiwa tersebut karena yang bersangkutan berada di kamar tersebut dengan korban. Oleh karena itu, kita sedang melakukan pendalaman yang intensif terhadap yang bersangkutan. Diharapkan nanti hasil pendalaman yang dilakukan oleh penyidik ini nanti akan kita sandingkan dengan bukti-bukti yang lain. Di kasus kematian Levi, muncul anggapan kejanggalan lantaran AKBP Basuki sempat mengirim foto Levi dengan bercak darah ke keluarga. Soal ini, Untak Semarang membentuk tim advokasi untuk mengawal penyelidikan kasus sekaligus proses pelanggaran kode etik AKBP Basuki. Awal mulai dari Senin lah, insya Allah ya, Senin kita mulai mengawal kasus ini, baik di tingkat disiplin profesi itu, di Propam, Provos, maupun nanti pada saat penyidikan kalau memang itu masuk dalam ranah tindak pidana. Untuk mengungkap misteri kematian Levi, polisi telah melakukan olah TKP, memeriksa saksi, dan mengumpulkan barang bukti. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, hingga kini penyebab kematian dosen Untak masih terus didalami polisi. Soal kasus ini kita bahas bersama kuasa hukum dosen Levi, Zainal Abidin Petir, dan juga mantan Kabar Reskrim Susno Duaji. Pak Susno, selamat sore. Bang Zainal, selamat sore. Selamat sore para pemirsa. Ya, saya mau ke Bang Zainal dulu selaku kuasa hukum dosen Levi ya, atau keluarga dosen Levi. Saya mau tanya Bang Zainal, jadi yang keluarga maksud ada kematian yang tidak wajar. Bagian mana kematian yang dianggap keluarga ini sangat tidak wajar? Ya, terima kasih Mbak Audrey. Kematian yang tidak wajar itu muncul kecurigaan karena Dr. Levi meninggal di kamar hotel, kondisi telanjang bulat, dan ada bercak-bercak darah. Ini kan dianggap tidak wajar, dan ada kecurigaan, keluarga curiga sebetulnya meninggalnya karena apa. Ternyata di situ ada perwira menengah Polda Jawa Tengah AKBP B
yang waktu itu nampak gelisah, grogi maupun nampak kebingungan ketika membuat laporan ke Polrestabes gitu loh. Jadi ini yang membuat kami semakin curiga. Apalagi waktu itu AKBPB berusaha mau minta barang bukti, Oke. baik laptop maupun HP. Bang Zainal, Ini oke. kami curiga seperti itu gitu. Ya, Bang Zainal, kita runut dulu ya. Jadi AKBPB ini sempat menghubungi keluarga pertama kali untuk mengatakan bahwa almarhum atau korban ini meninggal dunia. Oh bukan, yang menghubungi itu bukan AKBPB. AKBPB kan kemudian lapor ke polisi, tapi dari kejadian jam 5.30 itu selangnya lama untuk lapor ke polisi, ke Polrestabes itu. Kemudian selanjutnya yang membuat curiga kami, kenapa seorang perwira menengah, aparat penegak hukum juga ada apa ya? Karena kakaknya AKBP itu di situ mencantumkan nama Dr. Levi menjadi keluarga, satu keluarga. Oh, ini di kartu ada keluarga apa? ya? Ini kan mencurigakan sekali gitu loh. Apakah memang betul bahwa sekarang itu mulai terungkap ada hubungan asmara atau gimana lah? Ketika ada hubungan asmara, kenapa kok sampai ada meninggal dunia itu loh? Ini kan semakin curiga. Bang Maka saya Zainal. minta kepada polisi, Kapolda Jawa Tengah, Kapolda Jawa Tengah Pekewo, yo Kapolri, kan begitu Pak Susno Duaji. Iya. Supaya harus diungkap supaya polisi baik. Saya minta ungkap seterang-terangnya supaya polisi baik. Bukan saya membenci polisi loh. Polisi sekarang lagi Oke. cukup jelek di mata masyarakat. Baik. Coba sebetulnya kematiannya karena apa gitu loh. Oke, ini yang masih dipertanyakan Pak Susno adalah kematiannya karena apa? Karena banyak kejanggalan yang ditemukan oleh keluarga Pak Susno. Nah, kalau dilihatnya sendiri Pak Susno, ada dugaan-dugaan apa sih? Meskipun ini masih diselidiki ya oleh penyidik. Baik, dari segi kematian ini kita pertama mengucapkan duka kepada pihak keluarga ya. Yang kedua, kita berterima kasih Polda Jawa Tengah telah menempatkan AKBPB ke dalam tempat khusus ya, rumah, artinya itu sama dengan ditahan 20 hari. Tapi dengan sangkaan melakukan pelanggaran kode etik. Di luar sangkaan kode etik ini harus diungkap sesuai Pak Zainal katakan tadi, penyebab kematian. Nah, penyebab kematian ini bisa mengarah kepada kematian biasa, bisa kematian tidak wajar. Tapi melihat kondisi TKP, korban dalam kondisi tidak berpakaian, ada bercak darah, kemudian mengapa bertinggal satu tempat atau satu kamar dengan AKBP-B, nah ini maka cenderung atau besar sekali kemungkinan meninggalnya tidak wajar. Nah, tidak wajar itu bisa karena dibunuh, bisa karena bunuh diri, bisa karena kecelakaan. Nah, bagaimana untuk menjawabnya? Menjawabnya itu tentunya Polri tidak bisa main terka-terka. Polri harus menunjukkan profesionalisme dengan cara melakukan pemeriksaan TKP, kemudian dengan melakukan hal-hal yang bersifat scientific crime investigation, yaitu visum luar dan visum dalam dan otopsi. Nanti akan terjawab apa penyebab kematian. Oke, Pak Susno, pada saat kejadian itu kan di dalam kamar ya AKBPB ini, kira-kira kita menduga-duga, kira-kira apa sih yang menjadi penyebab dari kematian korban? Di dalamnya juga ada AKBPP yang saat ini sudah dipasoskan. Ya, kematiannya itu tidak bisa diduga-duga tapi terjawab secara eksak dengan hasil otopsi. Hasil otopsi itu bisa dikarenakan misalnya menelan obat. Nah, obat itu bisa ditelan sendiri atau ditelankan orang. Bisa dikasih racun, racunnya diminum sendiri, bisa diminumkan oleh orang.
Bisa karena suatu kekerasan, kekerasannya itu bisa dia mukul diri sendiri atau dipukul orang lain. Bisa karena menusuk diri sendiri kalau ada senjata tajam, bisa karena ditusuk orang lain dan lain-lain. Itu tidak akan lama ya, bulirang waktu beberapa hari. Saya yakin kalau ada kemauan, polisi sudah lengkap peralatannya di laboratorium akan mengungkap penyebab kematiannya. Oke. Setelah kematiannya sebab, maka timbul pertanyaan siapa. Nah, untuk siapa itu di situ sudah ada AKBP B. Nah, yang apa menyerahkan diri ya. hubungan AKBP B ini terhadap kematian itu nanti akan diungkap dengan sidik jari, akan diungkap dengan CCTV kalau ada, akan diungkap dengan keterangan saksi-saksi lain, dan juga hasil laborat itu akan sangat berbicara menunjukkan siapa pelakunya. Pak Susno, ini kan AKBP Basukinya sudah menyerahkan diri, sudah dipasuskan. Kira-kira butuh waktu berapa lama untuk bisa mengungkap kematian dari dosen Levi ini? Saya kira tidak lama ya, hasil pemeriksaan laborat itu tidak akan berbulan-bulan, bisa hanya 1 minggu, kemudian dari saksi-saksi dan dari alat bukti lain kan ada sidik jari, ada CCTV kalau ada dan sebagainya, dan juga ada keterangan dari AKBP B sendiri, dia kan bisa bicara, bisa disidik sekarang ini. Tapi kita tidak boleh langsung percaya dengan apa yang dijelaskan. Nah, yang lebih penting dari itu, bahwa perlu dikawal oleh Pak Zainal dan juga oleh keluarga dan kita semua, bahwa penyelesaian kasus ini tidak cukup dengan pemeriksaan kode etik. Ya, diperiksa kode etik itu melanggar kode etik karena berada di serumah dengan perempuan dewasa, tidak nikah dan sebagainya. Tetapi selebih dari itu ada dugaan melakukan tindak pidana kriminal, apakah penganiayaan, apakah pembunuhan, kalau pembunuhan apakah pembunuhan berencana, apakah pembunuhan tidak berencana dan lain sebagainya. Oke, kita balik lagi ke Bang Zainal. Bang Zainal, pada saat dulu-dulu kan kita dengar-dengar dari tahun 2020 ya antara korban dan AKBP Basuki ini punya hubungan khusus ya? Itu apakah sudah diketahui oleh keluarga korban ini sempat gak cerita curhat mungkin kepada pihak keluarga mengenai status hubungan? Jadi keluarga sampai saat ini tidak tahu ada hubungan asmara atau hubungan khusus. Hanya mulai menebak-nebak. Karena kenapa kok sampai satu kakak kepala keluarga di kartu keluarganya itu sementara dia masih ada istri dan anak, 1 perempuan. Yang kedua ditemukan kok 1 kamar. Nah, ini mulai kecurigaan apakah ada hubungan asmara. Begitu. Jadi sama sekali keluarga yang ada di Purwokerto maupun kakaknya yang ada di Jakarta, bapak ibu kan sudah meninggal ini. Bapak ibu sudah meninggal, kemudian tinggal kakaknya saja karena saudaranya hanya 2 di Jakarta. Jadi sama sekali tidak pernah mendengar kalau ada pacaran dengan seorang polisi, itu tidak pernah, tidak mendengar itu. Dan pada saat setelah kejadian ini berlangsung, tadi dikatakan bahwa AKBP Basuki ini sempat meminta laptop ya tadi ya? Iya, itu menurut informasi laptop mau dibawa oleh AKBP B, tapi oleh petugas Inafis dari Polrestabes Semarang dilarang karena ini bagian dari barang bukti gitu loh. Dan perlu saya tambahkan bahwa Pak Susno Dwaji bahwa sekarang itu sudah ada laporan polisi. Kalau AKBP B sekarang di laporan polisi itu model B, laporan polisi model B. Kalau laporan polisi model B kan karena temuan dari petugas maupun dari polisi, dia kena pasal 359. Kelalaian menyebabkan orang mati. 359 KUHP. Nah, sekarang perkaranya tadinya dari Polsek Gajah Mungkur, karena wilayah kejadian di TKP-nya kan masuk Polsek Gajah Mungkur. Sekarang itu sudah ditarik ke Polda Jawa Tengah. Ini untuk didalami lebih lanjut ya berarti ya. Direktur Kriminal Umum Polda Jawa Tengah. Waktu itu saya mau membuat laporan untuk pidananya. Dia sudah sampaikan sudah ada LP-nya, Mas Petir.
Oke. Jadi nggak perlu laporan lagi. Oke, Oke, siap. baik. Gitu. Bang Zainal, kalau gitu saya mau tanya ke Pak Susno. Pak Susno, tadi penerapan pasal 359 yang berhubungan dengan kelalaian yang menyebabkan atau mengakibatkan orang meninggal dunia, apakah itu tepat atau harus didalami lebih dalam lagi nih? Harus didalami ya, tapi kenapa didalami? Mungkin ini untuk cepatnya pihak penyidik tidak hanya melakukan pelanggaran kode etik tapi sudah mengarah kepada kriminal. 359 itu adalah karena lalainya menyebabkan meninggalnya orang lain, itu kriminal. Tetapi lebih dari itu bisa berkembang menjadi peristiwa penganiayaan, bisa berkembang kepada pembunuhan. Pembunuhan pun bisa pembunuhan bisa pembunuhan berencana. Oke, Kalau baik. pembunuhan berencana itu ancaman hukumannya sangat berat, tapi ini akan berkembang dia. Dan ingat di catatan, untuk menyidik peristiwa seperti ini tidak perlu ada laporan polisi. Tapi kalau ada laporan polisi ya bagus. Pak, ini bukan delik Oke. aduan, ini delik biasa gitu. Yang pasti sampai dengan sekarang masih diselidiki dan AKBPB ini sudah dipasuskan ya dan tidak berhenti sampai di situ saja diharapkan. Terima kasih mantan Kabar Reskrim Susno 2J dan juga Zainal Abidin, kuasa hukum dosen Levi Terima atau kasih. keluarga dosen Pak Levi. Zainal, Terima kasih. selamat sore. Selamat sore, Bapak. Pak Susno 2J. Ya. Mantap. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi ganggu pengguna jalan. Proses pembersihan lumpur yang berada di jembatan Curah Kobokan, Lumajang terus dilakukan petugas.